Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah metodologi penelitian sosial. Kali ini kita akan pertemuan ketiga ya, dan akan membahas tentang metode ilmiah dan penelitian. Di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang apa sih perbedaan dari kajian ilmiah dan non ilmiah. Dan kita sudah sepakat bahwa yang non ilmiah itu yang tidak menggunakan metode penelitian dan lebih bersifat pendapat umum di masyarakat yang katakanlah dasarnya itu tidak bisa dilihat atau dipastikan yang mana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kita sudah masuk pada metode penelitian ilmiah dan kita akan mengkaji apa itu metode ilmiah dan penelitian ilmiah. Nah, metode penelitian, kemudian metode ilmiah itu menjadi salah satu rangkaian besar dari piramida dasar penelitian. Dasar yang mendasarinya atau basis dari proses penelitian ini adalah filsafat ilmu, di mana di sini akan diajarkan bahwa dalam proses pencarian ilmu salah satunya itu adalah menggunakan metode ilmiah. Kemudian ke metode ilmiah itu sendiri dan metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian itu berada di akhir yang merupakan teknis atau cara ya dalam proses piramida dasar penelitian ini. Nah, ini ada bagan yang menunjukkan bahwa metode penelitian merupakan sarana atau teknik yang digunakan dalam penentuan sampel atau teknik penelitian. Jadi ini benar-benar teknis ya, teknis di lapangan bagaimana kita mencari data. Kemudian di atasnya ada metodologi. Metodologi ini lebih menjelaskan atau kajian tentang bagaimana proses mencari atau kita melakukan penelitian ilmiah itu sendiri. Nah, di atasnya tadi yang sudah kita bahas, metode penelitian merupakan suatu pendekatan besar bagaimana kita mencari atau mengcollecting atau kita melakukan pendekatan dengan cara ilmiah. Jadi ada 3 hal yang membedakan ya. Yang pertama itu metode penelitian itu lebih pada teknisnya, metodologi ilmu tentang kajian metode penelitian, dan metode ilmiah itu adalah kerangka besar tentang pendekatan yang digunakan dalam proses pencarian data. Apa sih metode ilmiah itu? Tadi sudah dijelaskan ya, metode ilmiah itu adalah seurutan langkah yang harus dilakukan untuk proses penelitian. Jadi dia merupakan pendekatan, kemudian prosedur yang akan dilakukan untuk proses pencarian data. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang metode ilmiah. Ini saya kutip ya, ada Almak yang menjelaskan bahwa metode ilmiah merupakan cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Kemudian Osler menjelaskan bahwa metode ilmiah merupakan pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh suatu interaksi atau hubungan sesuatu. Jadi ini belum bicara teknis, tapi lebih bicara pendekatannya. Apa sih unsur utama dalam metode ilmiah? Itu adalah terbagi menjadi 4. Ada karakterisasi, kemudian ada hipotesis, kemudian ada prediksi, dan kemudian ada eksperimen. Karakteristik metode ilmiah tentu berbeda dengan pendekatan yang non-ilmiah ya. Karakteristik ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada kritis analitis, kemudian ada logis, objektif, konseptual, empiris. Empiris itu kemarin di pertemuan kemarin ada yang menanyakan apa sih empiris? Itu adalah lebih kepada metode yang berdasarkan pada fakta atau kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian kriteria selanjutnya adalah berdasarkan fakta, kemudian bebas dari prasangka. Ini membedakan dengan metode yang bukan ilmiah ya, yang lebih pada subjektivitas atau bias. Kemudian menggunakan prinsip-prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, menggunakan teknik kuantifikasi. Ini akan kita lihat atau kita kaji banyak di metode penelitian kuantitatif. Kemudian
Apa sih langkah-langkah dalam metode ilmiah ini? Terbagi menjadi beberapa tahap ya, memilih atau mendefinisikan masalah, survei terhadap data yang tersedia, memformulasikan hipotesis, membangun kerangka, mengumpulkan data primer, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan dari data yang diperoleh, kemudian membuat generalisasi dan kesimpulan, yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kemudian kita beranjak ke penelitian. Apa sih penelitian itu? Asal katanya adalah re dan short ya. Re artinya kembali dan short adalah kembali. Jadi proses yang kembali dan itu adalah proses yang selalu berulang untuk mencari sebuah kebenaran. Nah, ini ya, di sini saya jelaskan bahwa penelitian adalah pencarian atas segala sesuatu secara sistematis terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Ingat ya, kita udah memilih metode ilmiah dan itu adalah di situ ada proses-proses yang digunakan untuk memecahkan problem-problem yang menjadi kajian. Jadi penelitian itu adalah penyelidikan yang terorganisir, pencarian pengetahuan dan penafsiran terhadap sesuatu, pencarian fakta, percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru, bertujuan untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima, kemudian aktualisasi dari epistemologi. Nah, penelitian itu harus mendasarkan pada satu, asumsi pengetahuan, kemudian prinsip dasar cara berpikir ilmiah. Asumsi pengetahuan ini terkait dengan klasifikasi pengetahuan, kemudian pengetahuan itu tuh tidak berubah dalam jangka waktu yang pendek, kemudian ada determinisme, kemudian cara berpikir ilmiah itu adalah rasional, empirik, sistematis. Nanti bisa dibaca sendiri ya di PPT yang akan saya share, apa sih asumsi, apa sih klasifikasi, kemudian apa sih determinisme itu yang menjadi dasar dari sebuah dasar pembentukan pengetahuan. Ini ya. Kemudian apa sih prinsip dasar dalam berpikir ilmiah itu? Nah, ketika kita sudah memilih metode ilmiah, berarti kita harus juga menggunakan cara berpikir ilmiah, yaitu rasional, kemudian empirik, kemudian sistematis. Rasional itu adalah menggunakan akal sehat, empiris tadi ya sesuai dengan fakta, dan sistematis itu berdasarkan prosedur yang sudah kita bikin, yang sudah kita gabungkan antara cara mencari data dan teori-teori yang mendasarinya. Oke. Nah, ketika kita sudah memilih metode penelitian ilmiah, tentu ada landasan atau sikap ilmiah yang harus kita terapkan, yaitu objektif, kemudian realitif, skeptik, memiliki kesabaran intelektual, kesederhanaan, dan rasa ingin tahu. Jadi ketika kita sudah tahu fakta, itu harus kita bangun terus kenapa, dan bagaimana. Kemudian ada sikap kritis, objektif, tidak subjektif tadi ya, karena benci terhadap seseorang atau suatu fakta tertentu kita tidak mau melanjutkan penelitian. Nah ini kalau bisa dihindari karena itu sangat subjektif. Padahal yang namanya sikap ilmiah itu lebih objektif ya, lebih terbuka dengan fakta yang ada di lapangan atau yang kita temukan. Kemudian menghargai orang lain, terbuka dan tekun. Itu beberapa sikap ilmiah yang harus kita miliki dalam metode ilmiah ini. Nah, nanti di pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas apa sih karakteristik penelitian. Nanti ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu penentuan variabel yang akan diteliti, kemudian ada hipotesisnya. Hipotesis itu sebelum kita ke lapangan, kita harus menentukan kira-kira nanti di lapangan itu akan seperti ini. Nah, itu harus kita temukan dulu di proses penilaian kuantitatif. Kemudian ada uji hipotesis juga. Selanjutnya penelitian kualitatif adalah menemukan dulu temanya, fokus pada apa, pengambilan data, sampai terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Oke. Bagaimana sih karakteristik penelitian? Tadi sudah saya jelaskan, ini mengulang aja ya. Ada logis, empirik rasional,
bersifat reduktif. Reduktif itu adalah apa yang kita peroleh di lapangan itu tidak serta-merta kita gunakan semua. Tentu kita harus mengklasifikasikan data yang diperoleh. Nah, inilah proses yang bersifat reduktif, kemudian dapat diulang. Jadi orang berikutnya yang melakukan penelitian itu bisa melanjutkan apa yang sudah kita kaji. Kemudian transmittable, yaitu bisa ditransfer ke orang lain dan sesuai dengan konsep ilmiah. Tadi ya ada langkah-langkahnya dalam memperoleh pengetahuan yang sudah saya share sebelumnya. Saya kira itu ya tentang metode ilmiah dan penelitian. Yang paling diingat itu tadi ya, bagian yang pertama tadi. Ini ya, bahwa metode penelitian itu merupakan dasar proses atau cara di lapangan dalam penggalian data, kemudian yang mendasarinya adalah metode ilmiah yang sebagai sebuah pandangan tentang cara-cara bagaimana kita di lapangan. Saya kira itu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti PPT-nya akan saya share. Kemudian kalau mau membaca lebih lanjut juga buku-bukunya sudah saya share, silahkan didalami. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di WA Group ya, nanti sesuai dengan jam kuliah nanti kita akan bahas bersama. Saya kira itu, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat atau pandangan baru ya tentang metode ilmiah. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.